Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan. Saya dari Fakultas Hukum Muhammadiyah Riau. Pada kali ini saya akan menjelaskan ilmu pidana perihal ulangan tengah semester. Dan ini UTS untuk kelas Rek B1 Hukum. Materi yang akan saya sampaikan yang diberikan oleh Pak Ceni ialah hukum pidana. Mari masuk saja pada penjelasan yang pertama yang akan saya sampaikan. Hukum pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan, apa yang dilarang dan termasuk dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya. Terus, hukum pidana dalam arti subjektif itu mempunyai dua pengertian, yaitu satu, hak negara dan alat-alat kekuasaannya untuk menghukum, yakni hak yang telah mereka peroleh dari peraturan-peraturan yang telah ditanamkan oleh hukum pidana dalam arti objektif. Dan yang kedua, hak dari negara untuk mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan dengan hukum. Hukum pidana dalam arti subjektif di dalam pengertian seperti yang disebut di atas juga disebut sebagai ius puniendi. Ius puniendi, kesimpulan pengertian hukum pidana. Dari beberapa pendapat yang telah dikutip tersebut dapat diambil gambaran tentang hukum pidana, bahwa hukum pidana setidaknya merupakan hukum mengatur tentang satu, larangan untuk melakukan suatu perbuatan; dua, syarat-syarat agar seseorang rakyat dapat dikenakan sanksi pidana; dan yang ketiga, sanksi pidana apa yang dapat dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang. 4. Cara mempertahankan atau memperlakukan hukum pidana. Secara sederhana, pidana didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang berbagai akibat perbuatan-perbuatan yang mana menurut aturan hukum pidana adalah perbuatan yang dilarang. Oleh karena itu, setiap perbuatan pidana harus mencantumkan dengan tegas perbuatan yang dilarang berikut sanksi pidana yang tegas. Bila mana perbuatan tersebut dilanggar, wujud penderitaan berupa pidana atau hukuman yang dijatuhkan oleh negara diatur dan ditetapkan secara rinci, termasuk bagaimana menjatuhkan sanksi pidana tersebut dan cara melaksanakannya. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP, jenis pidana yang diancam pun beragam, dan secara garis besar bisa dibagi ke dalam pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana mati 1, pidana penjara 2, pidana kurungan dan pidana denda yang ketiga, dan yang terakhir pidana tambahan dari perampasan barang-barang tertentu. Pencabutan hak tertentu dapat mengumumkan putusan hakim. Hukum pidana dapat dibagi sebagai berikut. Yang pertama, hukum pidana objektif atau ius punale yang dapat dibagi ke dalam hukum pidana material. Dan yang kedua, hukum pidana subjektif atau ius puniendi, hukum pidana umum yang ketiga, dan yang terakhir hukum pidana khusus yang dapat dibagi lagi ke dalam hukum pidana militer, hukum pidana pajak atau fiskal. Tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan orang, perorangan atau hak asasi manusia masyarakat. Tujuan hukum pidana di Indonesia harus sesuai dengan filsafat Pancasila yang mampu membawa kepentingan yang adil bagi seluruh warga negara. Dengan demikian, hukum pidana di Indonesia adalah mengayomi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan hukum pidana dibagi menjadi dua, yaitu tujuan hukum pidana sebagai hukum saksi, yang artinya tujuan ini bersifat konseptual atau filsafati yang bertujuan berdasarkan adanya sanksi pidana, jenis, bentuk, dan sanksi pidana, dan sekaligus sebagai parameter dan menyelesaikan pelanggaran pidana. Tujuan ini biasanya tidak tertulis dalam pasal hukum pidana, tapi bisa dibaca dari semua ketentuan hukum pidana atau dalam penjelasan umum. 2. Tujuan hukum penjatuhan sanksi pidana terhadap orang yang melanggar hukum pidana. Tujuan ini bercorak pragmatik dengan
ukuran yang jelas dan konkret yang relevan dengan problem yang muncul akibat adanya pelanggaran hukum pidana dan orang melakukan pelanggaran hukum pidana. Tujuan ini merupakan perwujudan dari pertama. Dan yang terakhir, sifat hukum pidana. Tindak pidana mempunyai dua sifat, yaitu formil dan sifat material. Sifat formil dalam bentuk tindak pidana dilarang yang diancam dengan hukuman oleh undang-undang adalah melakukan perbuatan. Kemudian dalam sifat material, dalam jenis tindak pidana yang dilarang diancam dengan hukuman oleh undang-undang adalah timbulnya suatu akibat. Dengan timbulnya akibat maka tindakan pidana terlaksana. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dalam materi hukum pidana ini. Sekian dari saya, Muhammad Iksan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.